Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil SAG MAG dan jamaah pengajian ibu-ibu Nur Masyitoh yang kami cintai. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang besar telah kita dapatkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan segala kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Jadilah kita umat yang paling beruntung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan, 2 pembacaan Asmaul Husna, 3 pengajian inti atau Maizul Hasanah, 4 pengumuman, dan yang kelima penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridalillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridha matlubuna Jabbaru mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafar ya qaharu ya wahhab ya razzaqu ya fatah ya alimu ya qabid ya basitu ya hafiz ya mudillu ya sami ya basiru ya hakam ya adlu ya latifu ya qabiru ya halim ya adimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya hafid ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya rakibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'ithu ya syahid ya haku ya wakilu ya
يا موسي يا مبدع يا معيد يا مميت يا مميت يا حي يا قيوم يا واحد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مطيع يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة أمة الأحياء والأموات كافة أمة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصلي أسدنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا وقرب رجاؤنا آخرا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara yang selanjutnya yaitu Maizul Hasanah, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil SAG MAG. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa uswatina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu apa tadi? Ibu-ibu pengajian masih toh. Oh. Ya. Ibu-ibu pengajian masih toh yang dirahmati oleh Allah. Nah. Oh, ada nurnya. Mohon maaf. Iya. Memang orang tuh suka. Saya pun juga kadang kalau nama dirubah-rubah itu memang tidak enak nggih. Karena sudah diselamati itu apa masalahnya gitu. Kalau dirubah satu huruf aja itu sudah kambing satu itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu Nur Masitoh ya. Alhamdulillah ibu-ibu Nur Masitoh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore jelang malam ini saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa silaturahim kepanggih kalian ibu-ibu sedoyo. Ibu-ibu Nur Masitoh Masjid Al-Mukhlasin. Pripun padha sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Nggih. Kalau ibu-ibu sehat, insya Allah rumah itu sehat. Nah, itu ukurannya di ibu-ibu. Kalau sudah ibunya yang sakit, wah sak rumah itu jadi loro sedaya. Gitu? Nggih. Itu yang penting. Jadi ibu-ibu ini memang harus selalu sehat ya. Karena dari ibu-ibu inilah terpancar aura dari rumah itu dari ibu semuanya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kula bicara nopo nih? Wonten tema nopo boten? Boten nggih. Nderek nggih. Malah bingung kalau enggak pakai tema nih. Jadi ibu-ibu alhamdulillah baru saja mungkin ini tahadus bin nikmah kula dapat tugas saking kantor niku untuk karena kebetulan jabatan saya mengharuskan saya untuk napa niku memperbanyak kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang sangat masyhur. Asmanipun Al-Azhar. Ngertos nggih? Universitas Al-Azhar. Ngertos nggih? Napa sampun piring napa pireng? Al-Azhar. Sampun pireng teng pundi niku? Teng Gunung Kidul. Ayo teng pundi? Teng Kairo, Mesir, nggih. Alhamdulillah. Terlanjut ke Konaswes. Kemudian dilanjut dengan Ummul Qura teng Makkah Al-Mukarramah. Napa yang ingin saya sampaikan di sana, ibu-ibu, begitu kita mendarat di negara Mesir di Kairo, wah itu kita disambut oleh pengamanan yang sangat ketat. Jadi setiap orang yang berkunjung ke Mesir itu 5 orang lebih harus ada 1 polisi yang ngawal. Harus ada 1 orang polisi negara yang ngawal. Dan itu bukan pakai pistol, pakai brand niku ki. Ngertos brand ki. Sing brrrt ngoten niku. Nah, itu menandakan apa? Bahwa negara Mesir itu tidak aman. Tidak sedang dalam keadaan aman. Jadi kemana-mana kita itu dikawal. Dikawal karena apa? Takut diantara tamu-tamu itu, ya na'udzubillah, sekarang kan musim. Orang-orang membuat kerusuhan.
Nah, niki poinnya teng mriko. Membuat kerusuhan atas nama agama. Oke, tiba-tiba ngebom orang banyak dan lain sebagainya. Begitupun juga saya punya pengalaman sebelumnya ke negaranya Saddam Hussein. Ngertos? Saddam Hussein. Masih ingat nggak ibu-ibu? Teng pundi niku? Irak, nggih, Baghdad. Bukan Iran, tapi Irak, nggih. Jadi saya itu begitu nyampe di bandara disambut oleh tentara, bukan polisi, tapi tentara. Tentara yang pakai baju perang, pakai rompi lengkap anti peluru. Ngawal kulo karena saya sebagai tamu negara resmi, tamu dari Perdana Menteri. Estuni nggih bukan sanes kulo piyambak. Jadi ada yang diundang tuh kiai saya ya, Al-Maghfurullah Yai Salahuddin Wahid Tebuireng Jombang. Karena beliau berhalangan maka mewakilkan kepada saya. Akhirnya berangkat ke mereka disambut karena dianggap tamu negara, hormati. Tapi apalagi apa yang maksudnya? Nyampe teng bandara niku bukan polisi yang ngawal, tapi tentara. Lagi-lagi tentara yang mau perang. Lengkap, senjatanya lengkap, baju anti peluru, satu peleton ngawal kulo piyambak, ya, depan belakang lengkap. Nggih kulo nggih anu juga, ini gimana mau mengawal saya, semuanya pakai baju anti peluru, saya dibiarkan bajunya, tapi enggak dikasih roket jaket anti peluru, iki kena bedil aku ya, kena pertama ini nggih. Lucu juga, ngawal kulo tapi kulone nggak dikasih jaket anti peluru, lupa mungkin. Tapi begitu nyampe di hotel, singkat cerita, sampai di hotel, belum lama beristirahat di hotel, tiba-tiba ada bom ledak, dayar. Dari hotel kelihatan. Kalau yang seharusnya kunjungan acara itu 10 hari, saya persingkat jadi 4 hari. Pun boten betah, boten keraos. Ya, kenapa kita diundang di Irak itu? Karena Indonesia dianggap negara yang berhasil mendamaikan perbedaan-perbedaan antar umat beragama. Teng Irak niku sedaya Muslim. Semua penduduknya itu Islam. Cuman ada 2 sekte atau 2 madhab lah. Satunya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, satunya Syiah. Cuman ada 2, semuanya Muslim, tidak ada Kristennya, tidak ada Budanya, tidak ada Hindunya, semuanya Islam, cuman ada Islam Syiah sama Islam Sunni. Tapi itu tukaran gak mari-mari, Ibu-ibu. Bukan sekedar poropadu, tapi mohon maaf sampai saling membunuh. Ya. Sampai saling membunuh. Jadi acara seminar itu diadakan oleh Perdana Menteri, mengundang tokoh Indonesia, ya Salahuddin Wahid, ya Hashim Muzadi, kalian Pak Quraish Shihab, 3 orang. Dan alhamdulillah 3-tiganya berhalangan hadir. Ya, mungkin sudah tahu kondisi perang di Baghdad tidak aman, beliau tidak mau hadir. Ya akhirnya santrinya saya kados kula niku sing diminta untuk hadir. Lah pada waktu acara niku diundang ulama dari Syiah, ulama dari Sunninya diundang sedaya kados niku untuk didamaikan agar apa? Ya sudahlah, gak usah tukaran wong padha wong Irake kok. Padha muslimi. Tapi kenapa kok harus tukaran sampai saling membunuh? Bahkan masjidnya itu dihancurkan, saling menghancurkan masjid. Ya, alhamdulillah. Wartawan tanglet mewawancarai saya. Jadi pemahaman orang Irak itu Indonesia agamanya cuma ada 2 Islamnya. Islam NU, Islam Muhammadiyah. Tanya sama saya, apa benar? Gimana Islam NU sama Muhammadiyah kok bisa damai, akur, tentrem?
Kan cuma ada dua sama dengan kami. Kalau Sanjang, kamu salah. Indonesia bukan hanya Islam NU, Islam Muhammadiyah. Oh banyak, Islamnya aja banyak. NU-nya ada NU yang kultural, ada NU struktural, ada NU sing sholat subuh, orang sing sholat subuh, wah lengkap. Wah tambah bingung. Wah jadi Islam di Indonesia itu banyak sekali. Ada Islam KTP gitu. Ada Islam telu. Kalau di Lombok niku kan ada dikenal Islam dino telu. Islam wetu telu. Jadi Islamnya itu hanya Islam Jumat, Islam Idul Fitri sama Idul Adha. Ada satu suku ngantos sakniki teng Lombok, Nusa Tenggara Barat, wetu telu. Jadi Islamnya itu sholatnya cuma 3 kali dalam 1 tahun. Sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Nyampe ke Jogja, ada Islam Jumatan tok. Wah gitu ya. Ada sholat mau Jumatan tok lah, ini libur. Ya. Jadi macam-macam Islam di Indonesia. Belum dengan non-Islamnya. Ada Kristen, ada Buddha, wah tambah kagum. Jadi orang Irak tuh kagum. Hebat sekali orang Indonesia. Kami podo muslimi, cuman beda madhab aja udah saling membunuh. Loh, Anda orang Indonesia bukan sekedar beda madhab, beda agama, beda kepercayaan. Yang diakui aja agama kita ada 6 gitu. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Sekarang ada Konghucu. Belum aliran kepercayaan dan aliran-aliran yang lain sampai aliran listrik bareng gitu kan. Jadi lengkap itu. Jadi di bangsa kita luas sekali. Gitu. Tapi kenapa kok bisa akur, damai, tentram? Mereka mau belajar dari Indonesia. Kados ngoten ketika kami di Mesir juga sama. Mereka bertanya, napa maksud ibu-ibu kula criyos niki kita sungguh-sungguh sangat wajib bersyukur menjadi orang Indonesia. Gitu. Jadi orang Indonesia itu betul-betul suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu pernah ke luar negeri dari Indonesia, dimanapun saja, ada kelebihan tapi tidak sesempurna di Indonesia. Gitu? Tidak sesempurna di Indonesia. Masyarakatnya, alamnya, wah luar biasa Indonesia. Indonesia hanya mengenal 2 musim gitu, musim hujan, musim panas. Teng Jawi niku Barat itu ada 4 musim, gitu. Ada musim salju, musim semi, musim rontok, musim gugur, gitu. Dari 4 musim 1 tahun itu hanya 2 musim bisa bekerja. Artinya hanya 6 bulan bisa bekerja. Lainnya musim panas, musim salju sudah nggak bisa bekerja. Kenapa? Panas, sangat panas sampai 45 derajat. Ada orang mati kepanasan. Kalau salju sampai membeku di bawah 0 derajat bisa sampai 20-50 di bawah minus ya derajat. Sehingga praktis orang tidak bisa bekerja. Tapi di Indonesia mau musim hujan, mau musim panas, nyambut gawe jalan terus. Gini betul? Nah itu. Ini syukur kita kepada Allah. Jadi alamnya sangat luar biasa. Tapi nggih ngoten, kalau orang barat itu kerja hanya 6 bulan dalam 1 tahun, hasilnya bisa untuk nabung 5 tahun, bahkan bisa untuk jalan-jalan ke Indonesia. Sebaliknya kita kerja 12 bulan, ya, tiap bulan sampai tanggal 5 sudah mulai puasa lagi. Gitu. Kelebihannya orang kita di sana. Ya. Kerjanya 12 bulan bisa kerja, mau musim hujan, mau musim panas, kita bisa bekerja. Kalau mereka sudah ketika musim salju, musim panas, keluar negeri. Kenapa? Karena di dalam negeri nggak bisa apa-apa, di dalam rumah terus. Ya sudah mereka ngelencer. Jadi turis-turis datang ke Indonesia itu karena di negaranya nggak bisa apa-apa. Tapi mereka kerja 6 bulan, bisa menghasilkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri dan hidup 2 tahun ke depan. Itu kehebatan mereka yang perlu kita pelajari.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ingkang kaula hormati, itu pertama. Yang kedua, kita sangat bersyukur karena kita menjadi warga negara Indonesia. Namun akhir-akhir ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan, gitu. Ibu pireng nggih, kemarin itu ada perempuan masuk istana. Nerobos masuk istana bawa pistol, mau membunuh presiden. Gitu ya. Nggih, pireng neboten. Nah, ada yang begitu. Itu artinya apa? Di bangsa kita itu sudah mulai masuk paham-paham Islam keras. Nah, ini konteksnya yang ibu-ibu kedah waspada. Negara-negara di Timur Tengah itu sudah banyak yang hancur, yang lebur, sudah hancur-hancuran. Negaranya hancur karena apa? Perang saudara. Akibat paham-paham yang menyesatkan seperti itu. Ya. Ada warga negara yang mengharamkan negaranya sendiri. Ngoten kan? Nah, itu yang sekarang kita patut waspada. Dan peran ibu-ibu sekalian niki yang sangat utama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman berpesan, ada ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Niki pesan sangu kita menghadapi bagaimana tantangan. Tantangan karena masyarakat kita ini sudah, apalagi era nopo niku, era WhatsApp, era internet sudah terbuka semua sehingga tidak ada reserve. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi informasi. Semuanya bisa langsung akses. Maka pendidikan keluarga itu menjadi yang paling utama, paling pokok. Peran ibu-ibu luar biasa dalam konteks ini. Okay? Jangan sampai anak kita keluar dari rumah tanpa dia memiliki toladan, tanpa memiliki figur idola yang dia punya. Jangan sampai. Jangan sampai anak kita keluar dari rumah masih mencari contoh, masih mencari teladan, masih mencari orang yang dia kagumi, mencari sendiri. Jangan sampai. Anak-anak kita harus dia keluar dari rumah, dia sudah punya teladan, dia sudah punya idola, dia sudah punya tokoh impian yang menjadi semangat hidupnya untuk berbuat yang lebih banyak. Maksudnya nopo? Ajarkanlah anak kita di dalam rumah ini apa? Pertama, aqimis shalah. Aqimis shalah niku nopo? Dimulai kados niki adik yang masih kecil ini. Jangan diserahkan ke ustadz di TPA. Ajarkan anak-anak kita pertama oleh kita belajar Fatihah itu dari ibunya. Karena apa? Karena Fatihah itulah yang akan terus dibaca oleh anak itu dan akan dikirim menjadi amal jariah bagi pertama siapa yang ngajarkan Fatihah itu. Kalau masih pertama diserahkan ke ustadz, ya ustadznya sing enak. Gitu? Ajarkanlah anak kita baca Fatihah di rumah oleh ibu dan bapaknya. Saya nggak bisa tajwid ustadz, nggak apa-apa. Ajarkan aja, yang penting dia bisa baca Fatihah, peletot-peletot salah tajwidnya, nggak apa-apa. Nanti dibeneri oleh ustadz. Tapi dia bisa baca bismillah, dia bisa baca Fatihah sampai waladhdallin dari lisan ibu dan bapaknya. Niku sing paling penting. Kenapa? Karena Fatihah itu akan terus dibaca oleh anak itu. Dan Fatihah, kiriman Fatihah pahalanya akan terus mengalir kepada orang siapa yang pertama memperkenalkan Fatihah kepada anak itu. Dan begitu kiriman Fatihah itu nyambung, terkirim kepada orang pertama yang memperkenalkan Fatihah, itu secara alaqah batiniahnya juga nyambung. Nyambung. Hatinya juga nyambung.
Tanpa diniati ketika dia baca Fatihah, ya sudah pahalanya langsung pada guru pertama. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim dari lisan ibu dan bapak. Ojo diserah nang TPA. Kalau saya memang gimana Ustaz, saya gak iso tajwid, gak iso ngaji, ya salah. Tapi jangan anaknya ikut salah juga. Ajarkan apa yang kamu bisa dari itu. Tapi anak itu bisa bicara, bisa berkata, bisa melafadzkan Fatihah mulai dari Bismillah sampai waladhdallin. Lisannya itu dibentuk dari lisan ibu dan bapaknya. Fasohah pembenaran nanti urusan Ustadz di TPA. Itu penting. Cara kita menyambung kepada anak itu dengan pendidikan. Ajari sholat dari siapa? Dari abah, bapak dan ibu. Nah, ini juga berimplikasi pada apa? Kadang kita itu suka lupa kalau jadi orang tua. Gitu. Ada orang yang lupa kalau dia sudah menjadi bapak dari anak, menjadi suami dari seorang istri. Bukti lupa apa? Kebiasaan dia sebelum menikah terus dibawa ketika dia sudah menikah. Kebiasaan tidak baik maksudnya gitu. Apa? Habis maghrib buka kaos rokokan. Nah, misalnya gitu. Buka kaos rokokan dan dia tidak sadar kalau ada anak, ada istri yang tiap hari melihat contoh. Ini contoh. Ini contoh. Dan anak itu lekat. Ya? Anak itu lekat karena dia imitatif. Duplikatif, imitatif. Otaknya anak itu. Apa yang dia lihat pertama, apa yang sering dia lihat masuk di kepala dia dan menjadi perilaku dia. Karena menjadi kebenaran yang ada di bawah sadar anak. Ini penting. Kita harus saling antara bapak dan ibu, saling mengingatkan. Iku lho ono anak. Ya. Dirubah. Harus dirubah. Sudah jadi bapak kok sih pacet ae. Mabeni untuk lalal pacet. Ya. Itu uswah yang pertama. Maka Al-Quran menggunakan akim. Aqimis sholat, tegakkan. Bukan laksanakan, tapi tegakkan nilai-nilai sholat. Ya. Jadi aqimis sholat, tegakkan sholat, ajarkan sholat. Ayo kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kalau toh pun kita tidak baik, minimal jangan memberi contoh yang tidak baik pada anak kita. Itu penting. Karena sekarang negara sudah tidak mampu memberikan pendidikan moral bagi masyarakatnya. Pun jebol sedoyo. Semakin, coba Bapak Ibu, anak kita ketika PAUD, dia masih jujur. TK sudah mulai. Gitu. SD sudah pintar bikin alasan sudah. Jadi tambah tinggi sekolahnya, tambah canggih bohongnya. Gini betul? Coba rasakan aja Bapak Ibu. Ketika dia masih TK, masih PAUD, polos sekali. SD masih. Lah mulai kelas 3, kelas 4, pinter gawe alasan. Mulai. SMP tambah canggih. SMA tambah. Jadi seharusnya pendidikan semakin tinggi, semakin memberikan pendidikan hasil yang baik pada anak itu. Tapi buktinya apa yang terjadi? Gitu. Ini pada umumnya, mungkin di sini tidak ada ya. Tidak ada yang berbeda maksudnya. Pada umumnya, anak semakin tinggi sekolahnya, semakin canggih berbohongnya. Ngakal-ngakali wong tua itu tambah canggih. Gini betul. Gimana sekolahnya tambah tinggi kok tambah? Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita mencari cara keluar yang terbaik. Kita sekolah tetap.
Karena bagaimanapun lembaga sekolah pasti dia memiliki kontribusi yang besar juga bagi anak. Meskipun dalam hal tertentu tidak bisa. Kenapa? Yang namanya tholabul ilmi, yang namanya mengajarkan itu dibutuhkan keikhlasan. Oke. Kenapa banyak lembaga pendidikan yang kurang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang mukhlis, anak yang tunduk tawadhu? Karena adanya kekurang ikhlasan dalam proses belajar mengajar. Ya kita tidak bisa mencari siapa yang salah, tidak. Ya mungkin gurunya, dosennya datang ke kampus masih bermasalah dari rumahnya. Ya, banyak hal lah. Ya. Termasuk mahasiswanya, termasuk siswanya. Itu datang tidak untuk sekolah, tapi terpaksa datang ke sekolah dan lain sebagainya. Makanya dalam ta'lim itu ada 3 pilar yang harus sama sebangun sejalan. Ada kiai atau guru, ada orang tua dan ada murid. Itu harus sama sebangun ya dalam rangka tholabul ilmi itu untuk mencari ridhonya Allah. Nah sekarang monggo Bapak Ibu, Ibu-ibu kita saling muhasabah. Kenapa kamu sekolah di sini? Kenapa kamu memilih fakultas ini? Kenapa harus ini? Kenapa jawabannya? Saya memilih fakultas ini biar nanti kalau lulus mudah mencari kerja. Gitu. Kalau dapat kerja, punya uang. Kalau punya uang, kaya. Kalau kaya, bahagia. Gini betul. Logikanya kan begitu. Kenapa pilih sekolah favorit? Oh iya, biar nanti lulusannya mudah masuk perguruan tinggi favorit. Loh kalau favorit apa? Biar mudah dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, punya uang. Kalau punya uang, punya jabatan. Punya jabatan, ya bisa hidupnya bahagia. Apa ada yang salah? Ada Allah nggak di situ? Ada Allah nggak? Nggak ada. Nah, kamu harus kuliah di sini biar nanti kalau lulus dapat pekerjaan mudah, punya uang, jabatannya tinggi, uang. Kalau punya uang nanti kamu bisa bahagia. Ya tidak salah sepertinya, tapi ada yang kurang. Apa? Kalau anak hanya didoktrin seperti itu, akibatnya apa? Begitu dia lulus ternyata susah dapat pekerjaan, stres dia. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan, yang ada adalah ijazah. Saya lulus dari fakultas favorit, harusnya mudah mendapatkan pekerjaan. Ternyata tidak dapat pekerjaan. Kulo piyambak pengalaman. Waktu kuliah, saya kan ngambil jurusan filsafat. Nah, itu di S2-nya ngambil filsafat. Gak ada konco yang kuliahnya di perguruan tinggi negeri ternama, ya UGM, ngambil teknik arsitektur. Begitu ketemu nanya, kamu di mana kuliahnya? Ngambil apa? Filsafat Islam. Wah, masa depan kamu suram. Wah, coba sombongnya gitu loh. Wah, masa depan kamu suram. Gue ngotot coba. Ya saya nggak bisa apa-apa karena memang anggapan masyarakat begitu, ya sudah saya jalani aja. Bok dilalah, alhamdulillah setelah sama-sama lulus, sama-sama berkeluarga, kok ketemu lagi. Ketemunya nopo? Ternyata nopo? Ya alhamdulillah karena dia masa depannya cerah. Kulo kan suka. Maka dia itu sering saya panggil untuk kalau saya ke luar kota, untuk nyetiri saya. Jadi supir saya. Kenapa? Karena dia di depan kan masa depannya curang, serang gitu. Saya tidur di belakang karena masih suram saya. Gitu. Dan dia senang sekali. Ya karena saya bayar. Saya waktu bangun, nelfon dia yang saya panggil. Senang, suruh bangun. Dia karena arsitektur, masa depannya cerah. Allah membalik. Sampai saat itu, alhamdulillah. Tapi nggak perlu saya sebut. Tapi setirannya enak, karena masa depannya cerah. Setirannya enak.
Saya kalau dia yang nyetir bisa tidur pulas, pasrah, karena sekiranya enak. Ya makhluk lah ya. Sarjana yang masa depannya cerah. Lu waktu ingat terus. Ya tapi saya tidak pernah mungkin itu. Dan dia ya mungkin karena kondisi ya. Mau malu gimana butuh sama saya. Kan ngotot-ngotot gitu ya. Sampai sekarang. Itulah kenapa Imam Ghazali dalam Ihya itu menyebutkan haram hukumnya kalau kamu sekolah, kamu kuliah, kamu niatkan untuk dapatkan pekerjaan. Haram itu artinya apa? Tertutup dari rahmatnya Allah. Jangan sampai kamu sekolah, jangan sampai kamu kuliah, niat kamu untuk dapatkan pekerjaan. Itu sama dengan mendikte Tuhan. Harusnya apa? Niat kamu sekolah, niat kamu kuliah, apapun fakultasnya, apapun prodinya, niat untuk menghilangkan kebodohan, mencari ridhonya Allah. Kalau sudah mendapat ridhonya Allah, apa yang tidak bisa kita peroleh? Wong Allah yang menciptakan alam semesta ini. Gitu betul. Yang penting kita mendapatkan ridhonya Allah, apapun. Jadi apapun kita. Ya, karena kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, Allah yang akan mengatur hidup kita. Nah kalau kita niatnya tidak niat itu, ya dia akan dibiarkan oleh Allah dan dia akan jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, maka hidupnya akan gelap. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan, musyrik itu tidak hanya menyekutukan Allah, tapi menafikan, meniadakan peran Allah dalam kehidupan kita, itu sama dengan kemusyrikan. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah, maka dia akan la dzulmun adzim, hidupnya itu akan gelap. Gelap itu artinya apa? Ya orang karena gelap dia tidak tahu di depannya itu ada jurang apa tidak. Sehingga hidupnya itu selalu dia bermasalah. Dan setiap punya masalah mesti berat efeknya. Karena apa? La nasira lahu. Dia tidak memiliki penolong. Apakah orang yang yang mencari ridhonya Allah, yang berbuat semuanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah, lalu dia tidak punya masalah? Tetap punya masalah. Orang yang ahli ibadah, ahli puasa, semuanya tetap punya masalah. Bedanya nopo? Orang yang dekat dengan Allah dan dia semata-mata ingin mencari ridhonya Allah, bedanya kalau dia mendapatkan masalah, dia tidak pernah tersandra oleh masalah itu. Pasti ono jalan keluar. Pasti. Tapi kalau orang yang jauh dari rahmatnya Allah, masalah kecil menjadi besar. Apalagi masalah besar. Kalau orang yang dekat dengan Allah, masalah besar menjadi kecil. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang putus asa, itu ciri. Kenapa orang itu putus asa? Karena dia merasa bisa untuk menyelesaikan persoalan ini. Oh, sudah merasa menjadi, akhirnya ternyata tidak bisa menyelesaikan, tambah stres. Gitu. Tapi kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka setiap ada masalah, dia pasti ingat Allah. Maksudnya apa? Yang membuat masalah ini Allah, yang tahu jawabannya Allah, yang bisa menyelesaikan masalah ini ya Allah. Enak kan? Ya kita tinggal nangis kepada Allah saja. Dengan satu keyakinan, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan di waktu yang terbaik pula. Kalau toh pun kita mendapatkan musibah, katakanlah ujian dari Allah, sebagai seorang muslim dan mukmin harus yakin, harus percaya. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu sholat rajin, ibadahnya rajin, harus percaya bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita, senang, susah, sedih, itu semua sudah Allah berikan pada kita. Itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita pada saat itu.
Nah kalau begitu kan enak kita. Jadi tidak pernah suudon kepada Allah. Ya Allah saya begini, saya sudah sholat, saya sudah ini. Kok hutangku tambah akeh? Lah ukurannya kok hutang. Ya Allah ini kok ono ae masalah ya Allah. Karena kita bertransaksi kepada Allah. Yakin Bapak Ibu. Ini saya hasil ngaji tapi juga saya merasakan, menjalani, mencoba. Enak hidup itu. Seberat apapun persoalan. Loh ini, saya dapat masalah ini. Nah ini kan dari Allah ini. Lah yang tahu, loh yang buat siapa Allah. Ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Nanti Allah akan mengirim solusinya. Entah ada orang datang menjadi penyelesai. Entah ada apa. Allah paling tahu cara menyelesaikan persoalan itu. Kalau kita yakin ini Allah yang bisa menyelesaikan. Ya Allah yang akan menyelesaikan. Oh kalau kita kan gak pernah yakin. Dia tuh, iso, apa aku iso. Wah, dia tambah stres. Sombongnya kita itu. Karena kita merasa bisa menyelesaikan persoalan. Nah itu kita ditegur oleh Allah. Jangan merasa bisa. Manusia itu lahir tidak memiliki apa-apa, ya pulang juga tidak membawa apa-apa. Lah kita ini kan ibaratnya tukang parkir, gitu. Tukang parkir. Tukang parkir itu mobil apa saja, mau mewah, mau jelek. Ya kita cuma menjaga saja, jangan sampai diambil orang selama parkir. Kalau orangnya yang datang mengambil ya sudah, bisa apa kita? Ya, seperti itulah hidup kita. Allah nitipkan mata, Allah nitipkan tubuh, Allah nitipkan telinga, Allah nitipkan keluarga, Allah nitipkan kekayaan, jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah. Gitu? Nah kalau kita yakini seperti itu, enak hidup. Tidak boleh, yang wajibul wujud itu hanya Allah. Semua yang ada di dunia ini boleh datang dan boleh hilang kecuali Allah. Maksudnya apa? Saya punya apa? Punya handphone baru. Wah, udah tak eman-eman. Tiba-tiba hilang, stres. Gitu? Stres kan? Kenapa? Karena dia menganggap handphone itu wajib ada. Padahal handphone itu sebelum saya punya handphone gak apa-apa. Gak ada masalah. Ketika punya handphone kok memaksa mengatakan wajib ada handphone. Kalau gak ada handphone kita menjadi tersiksa. Disalahin dewe. Gitu. Dulu sebelum punya handphone gak ada masalah kok. Setelah punya handphone kok menjadi bermasalah. Kembalikan. Yang wajib ada itu hanya Allah. Lainnya boleh datang, boleh pergi. Niku istilah Jawa nih, sumeleh hidup itu enak. Mengalir. Ya kalau apa ini hilang, ya nggak ada yang stres. Ya ini memang dulunya nggak ada, sekarang ada terus nggak ada lagi, ya biasa. Musuh kudu ono terus. Nah gitu deh. Nah itu makna dari aqimus shalah. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini juga penting. Bagaimana ibu-ibu mengajarkan kepada anak kita itu dua sekaligus Bapak Ibu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarkanlah anak kita untuk mengajak pada kebaikan, tapi juga berani mengatakan tidak pada kejelekan, kemungkaran. Maksudnya pun berikut. Maksudnya begini, jangan kita hanya mengajari anak kita untuk melakukan kebaikan, tapi tidak mengajarkan anak kita untuk berani mencegah kemungkaran. Akibatnya apa? Kalau kita hanya mengajari amar ma'ruf saja, tidak wanha 'anil munkar, maka ketika anak kita berserawung dengan teman-temannya di sekolah, diajak melakukan kemungkaran, dia tidak berani untuk menolak. Ini namanya wanha 'anil munkar. Kalau kamu diajak tidak sekolah, katakan jangan mau. Gitu loh.
Kalau kamu diajak, jangan mau. Nah itu perlu diajarkan juga ke anak kita. Jangan diajarkan kamu harus menolong. Iya, kamu harus berbuat baik pada orang lain, harus membantu. Iya, itu benar. Tapi juga ajarkan juga secara berimbang untuk mengatakan tidak pada ketidakbaikan. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu satu paket, jangan dipisah. Ledo, kamu harus berbuat baik pada siapapun. Kamu kudu luman, kamu harus banyak bersabar, harus ngalah. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa. Tadi wong itu butuh pakai ngalai. Nah, orang ngalah itu orang yang aslinya menang. Ya, karena sakjane aku itu so menang, cuman aku ngalah memberi kesempatan agar orang itu tahu rasanya menang. Betul kan? Jadi sedekah istilahnya itu, menyenangkan orang itu kalau suruh. Tadi waktu sing sabar. Nah, yang ketiga, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wasbir ala ma asabak artinya ajari anak kita itu sabar. Sabar itu bukan tempat, ya. Jadi dianggap sabar itu tempat. Sehingga apa? Muncul istilah sabar ono batasi. Nah itu berarti bukan sabar namanya. Yang namanya sabar gak ada batasnya. Iya gak apa-apa saiki, tapi ya sabar ono batasnya. Nah itu berarti gak benar sabarnya. Yang namanya sabar itu fi ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita ibu-ibu diajak sholat jamaah dan istiqomah menjalan. Itu sebenarnya ibu orang-orang sabar. Kalau istiqomah menjalankan sholat jamaah, istiqomah tahajud, istiqomah puasa. Itulah sebenarnya orang-orang sabar begitu. Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Di tengah siksaan malas, di tengah siksaan godaan yang lain. Ibu-ibu rajin membantu tetangga. Itu orang yang sabar. Bukan sabar dalam konotasi yang terjadi sehari-hari. Aku sabar yo, tapi ojo dibaleni. Wah itu berarti gak sabar gitu. Oke. Sama dengan orang ikhlas. Itu harokatil qalbi bahasa. Orang ikhlas itu artinya apa? Orang yang tidak ada berbuat tidak ada hubungannya dengan orang, tapi dengan Allah. Itu orang ikhlas. Sehingga tidak membutuhkan respon dari orang lain. Contoh ada ini. Saya punya ponaan, Lendo mau lebaran, saya kasih baju, kamu pakai ya lebaran. Le. Ternyata waktu lebaran gak dipakai. Marah no betul. Nah, itu gak dipakai. Malah dikasih konconnya. Marah no betul. Marah. Itu artinya kita tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya sudah, do iki lo kayak awakmu. Begitu saya ngomong ini untuk kamu, berarti kan ada pemindahan hak milik. Saya pindahkan, ini sudah milik kamu, bukan milik saya lagi. Karena sudah bukan milik saya lagi, terserah awakmu, arep diapakno. Kan gitu toh? Seharusnya kan koten. Baju saya kasih dia, nanti pakai lebaran. Ketika saya kasih ya terserah dia. Mau dipakai lebaran atau tidak. Mau dibuang, mau dibakar. Ya urusan deh. Gitu. Lo kenapa kok mas? Lo awas lo gak digo. Ini gak ngergone. Lah itu bahasa ngergone. Berarti kita kan masih minta dihargai oleh orang lain. Itu tidak ikhlas namanya. Yang namanya ikhlas itu minta dihargai oleh Allah, bukan oleh manusia. Betul. Dan tidak boleh diomong namanya ikhlas. Wes aku ikhlas ini. Oh itu berarti tidak ikhlas. Kok ada orang ngomong saya ikhlas, berarti pada saat dia ngomong ikhlas, pada saat itu dia tidak ikhlas. Kenapa? Dia tidak ikhlas kalau dituduh tidak ikhlas. Makanya saya katakan, saya ikhlas ini ya. Ikhlas loh, awas loh. Itu berarti kan dia nggak terima. Jangan sampai saya dituduh tidak ikhlas. Berarti kan sangat tidak ikhlas. Orang ikhlas itu ya sudah. Karena transaksi dia dengan Allah, bukan dengan orang itu. Wong kita itu sudah mulia loh Bapak Ibu. Sudah ngasih. Ngasih itu kan al-yadul ulya.
ngasih ke bawah. Kok masih minta balasan dari orang yang di bawah kita? Kan berarti kita menjerumuskan diri lagi sama dengan orang yang diberi. Gini betul, disadari nggak? Kita berbuat baik kepada orang lain. Otomatis apa? Posisi kita berbuat baik, apapun bentuk perbuatan baik itu, kita menolong orang, kita memberi orang. Berarti posisi kita itu sebenarnya ada di atas. Lebih mulia dari orang yang ditolong, yang diberi. Loh kok kita masih berharap orang yang di bawah itu naik di atas kita lagi? Gini betul. Logikanya seperti itu. Ya sudah, dia ada di bawah kita pada saat kita memberi. Allah luar biasa, kita bersyukur. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menolong orang itu. Ini kan kehormatan dari Allah untuk kita. Ya. Contoh misal, saya kulon kan ada pesantren kecil-kecilan. Santrinya mahasiswa, khusus mahasiswa. Saya gratiskan. Semuanya saya gratiskan. Coba Bapak Ibu bayangkan saja. Makan misalnya. Kalau 1 kintal, itu seminggu nggak sampai. Belum uyai, belum anunya segala macam. Itu. Tapi apa? Alhamdulillah. Saya tidak pernah meminta apapun kepada santri. Ya. Tapi luar biasa balasan dari Allah kepada saya. Kenapa? Saya tidak akan minta kamu. Kalau saya minta kamu berarti saya di bawah kamu. Gitu? Kalau saya minta ke kamu berarti saya di bawah kamu. Saya tidak mau. Musuh aku nangis sore awal. Dalam hatinya. Nah, berarti seperti itu. Saya posisi. Yang saya minta apa? Saya minta bayaran kepada Allah. Ya Allah, saya bukakan pintu ini. Saya beri santri, tolong saya. Saya mintanya kepada Allah, bukan kepada santri. Biar di hadapan santri saya tetap terhormat. Lah kalau tiap bulan saya jalui santri. Kan begini meskipun kiai. Gimana betul? Enggak terhormat saya. Tapi Masya Allah Ibu, tahadus bin nikmat. Saya tidak pernah kekurangan beras, tidak pernah kekurangan minyak, nunggu sing langka-langka. Bahkan saya sering godain istri saya, buka toko kelontongan itu lu keakihan itu. Karena gula sampai berakhir. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak pernah kekurangan. Pernah suatu ketika ada santri putri dari Purworejo, Kutoarjo. Karena saya melihat dia kasihan kuliah harus jalan kaki. Kulo tuh bahasakan sepeda ontel 300.000 bekas, bukan baru. Biar dia ada sepeda. Tanpa ada apa beban apa, cuman kasihan melihat itu. Saya belikan. Sewenang laporan ke orang tuanya. Kalau saya belikan ontel, Masya Allah. Beberapa waktu kemudian datang orang tuanya pakai kol pickup. Bawa hasil panen sawah dibawa semua sakol pickup. Hanya untuk berterima kasih karena sudah saya belikan sepeda ontel 300.000. Loh, sewa pickup dari Kutoarjo itu piro? Saking ingin berterima kasihnya. Ontel 300.000, dia balas berlipat itu. Itu pun Masya Allah. Gak mari-mari. Tiap musim apa tiap kiri. Modal 300.000 ontel. Sampai sekarang. Padahal dia orang tidak mampu. Ukuran mampu versi saya lebih kaya saya dibanding dia. Tapi saking ingin berterima kasihnya, apapun dia bawa. Ini artinya apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita minta kepada Allah, jangan lepas, sudah selesai ini. Saya ini sudah lupakan semuanya, ini kita minta ganti kepada Allah. Allah yang akan mengganti. Pasti. Allah yang akan mengganti. Tapi kalau kita minta sendiri, usaha, gak percaya dengan Allah, ayo, saya bulan awas ya. repot ngancam.
Besok kurang 5 hari lagi loh terakhir pembayaran. Waduh, ini wajahku mana wajahmu. Gitu. Malah santri itu repot ngeramut pondoknya, diperbaiki, dikasih ini. Andaikan saya minta bayaran terus saya beri fasilitas, mungkin masih kurang bayarannya. Tapi karena saya gratiskan sekalian, wes urusan dewe. Saya tidak minta apa-apa. Urusan dewe. Malah pondoknya resi, ditukokno mic, ditukokno LCD, are-are sendiri sumbangan. Merasa memiliki. Coba kalau saya minta, malah diteteli tembok, aku wis bayar. Dia gitu, aku wis bayar. Diteteli kabeh. Ya. Itu bukti. Saya ingin ini tahadus bin nikmah ya, Bapak Ibu-ibu, bahwa kalau kita melakukan apapun karena Allah, enak hidup kita. Karena saya tidak pernah peduli apapun respon. Saya tidak pernah melihat santri saya ini orang kaya ataupun orang miskin, kalau dia datang ke rumah saya, karena di rumah saya tidak pakai papan nama, betul. Tidak pernah pengumuman, tidak pernah. Karena saya kalau menerima santri itu paling susah. Kenapa? Santri itu kan sudah, saya harus tanggung jawab dunia akhirat. Nah, kalau kedatangan santri itu malah susah. Tapi karena sudah datang, ya saya tidak bisa menolak. Ini Allah yang ngirim, betul? Allah yang ngirim, ya sudah. Saya sampaikan seperti itu. Jadi rata-rata, nah saya katakan seperti itu ya, apa? Ya, semua yang saya lakukan, saya coba gantungkan kepada Allah. Allah, saya sudah ngasih ini, tolong bayaran di para santri itu Allah yang bayar. Oh, dibayar berlipat. Dibayar berlipat ganda. Ya. Wasbir ala ma'asobah. Saya itu sama paman saya sendiri yang punya pesantren di Jawa Timur. Wow, kamu itu posisi di situ, jaluk bayaran wake gue enak itu. Coba. Saya tidak pernah. Saya tetap bertahan, tidak minta bayaran. Kenapa? Karena Allah turah-turah ngasih ke saya. Butuh apa? Saya selalu sampai anak saya pun itu dititeni sama santri itu. Ini anak saya doyannya apa? Jadi tiap bulan itu jajannya itu ada, udah lengkap. Dilengkapi oleh santri-santri. Coba. Padahal saya cuma menggratiskan itu. Tidak lebih dari yang ngajari, terus ngajak sholat. Hanya itu saja yang saya lakukan, karena itu yang bisa saya berikan kepada anak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu semua, mari kita kembali pada ajaran Luqman di Al-Quran itu. Ayo kita toto hati kita dalam mendidik anak kita, ajari anak kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Ya, jangan karena siapa-siapa. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah, hidup kita itu menjadi merdeka. Menjadi merdeka. Saya di kampus, berapa kali menjabat? Pertama kali menjabat Pulau sebagai Direktur Pusat Bahasa. Wah, biasanya di UIN itu, yang jadi Direktur Pusat Bahasa pasti lulusan Timur Tengah atau lulusan Barat. Lah, Pulau piyambak saya sendiri itu lulusan lokal. Makanya ketika saya ditelepon diminta jadi Direktur Pusat Bahasa, wah sempat marah saya sama pimpinan. Wah, Bapak menghina saya ya, gitu ya. Apa karena saya lulusan lokal suruh ada. Tapi tidak. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya mendapatkan amanah jabatan itu bukan karena meminta, tapi karena diminta. Kenapa saya tidak meminta? Karena saya tahu diri saya tidak bisa, makanya saya tidak pernah meminta. Tapi alhamdulillah dipercaya untuk menjabat. Sehingga apa? Saya tidak punya ketergantungan, tidak harus berterima kasih kepada siapapun.
Yang saya lakukan adalah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena itu berita agama. Tidak perlu menjilat pada atasan, tidak perlu ingin kelihatan bagus, tidak. Ya sudah, lakukan aja. Ya, itu nikmatnya. Jadi tahadus bin nikmah. Jadi apapun dalam kehidupan kita, kalau kita semuanya serahkan kepada Allah, nyaman hidup kita. Itu kuncinya. Tapi kalau kita menghubungkan perbuatan kita dengan manusia, kita menjadi tersiksa hidup kita, karena kita masih mengharap harapan, pujian, apresiasi dari orang, yang mana orang itu juga membutuhkan pujian dan apresiasi dari kita. Nah, itu Bapak Ibu, saya kira apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ini tugas kita bersama, orang tua dalam hal ini, untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak kita di rumah. Jangan sampai anak kita keluar dari rumah ini tidak memiliki pegangan nilai-nilai, sehingga dia akan mencari pegangan nilai-nilai di luar. Kemarin itu ini Bapak Ibu, ibu-ibu, meniru Bapak Ibu terus, ibu-ibu itu di Jogja yang terkenal klitik ya, klitik itu. Kenapa? Klitik ya, aja. Itu ternyata anaknya orang terpelajar gitu. Anaknya, termasuk anaknya dosen UIN juga ada yang kena kasus itu. Naudzubillah. Jadi ini betul-betul di sekitar kita ini banyak ancaman-ancaman yang harus kita waspadai. Ayo kita jaga keluarga kita, jangan sampai terkena pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ajarilah aqimis sholat, ajarilah anak kita menegakkan nilai-nilai kebenaran, semuanya berdasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah, hidup kita menjadi berkah, manfaat untuk semuanya, fid dini wa dunya wal akhirah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ini ada tanya jawab atau enggak? Enggak. Berikut. Boten nggih? Boten. Insyaallah boten. Oke. Jadi mohon maaf atas semuanya. Mungkin bahasa saya agak kacau dari tadi nggih, kasar, tidak halus, maklum bukan makhluk halus gitu ya. Bahasanya tidak halus. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil SAG MAG, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga segala yang terkandung dalam Mayuzul Hasanah tadi dan seluruh rangkaian pengajian sore hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya adalah pengumuman. Untuk yang pertama, infak pada pengajian sore hari ini mendapatkan 511.000. Dan untuk pengumuman yang kedua, yang mendapatkan door prize pada pengajian sore hari ini, yang pertama Ibu Ponbardi, 2 Ibu Jaikem, dan yang ketiga Ibu Bambang Haryanto, 4 Ibu Yani Ledok, 5 Ibu Helmi, 6 Ibu Warsi, 7 Ibu Sarto, 8 Ibu Jumyasri, 9 Ibu Cindy Selokan, dan yang ke-10 Ibu Siti Angkringan. Nanti bisa diambil di tempatnya Mbak Yanti setelah pengajian selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara demi acara telah kita lewati. Semoga pertemuan ini menjadikan kita lebih mantap lagi dalam kita menjalani kehidupan ini.
Tak banyak lagi yang dapat kami sampaikan. Dari kami selaku pembawa acara meminta maaf yang setulus-tulusnya atas kekeliruan yang kurang berkenan. Dan marilah sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.